Namaku Ardi. Jika kamu bertemu denganku 10 tahun lalu, mungkin kamu tidak akan melihat sesuatu yang istimewa. Aku hanya pemuda biasa dari sebuah kota kecil yang jalannya sempit, pasar paginya selalu ramai. Dan suara azan terdengar lebih nyaring daripada suara kendaraan. Saat itu, hidupku terasa baik-baik saja. Ayah bekerja sebagai sopir angkutan antar kota. Tidak tetap, tapi cukup untuk membuat dapur kami tetap mengepul. Ibu berjualan kue basah setiap pagi di depan rumah. Aku membantu membungkus kue sebelum berangkat sekolah. Tanganku sering lengket oleh gula merah, tapi entah kenapa, aku selalu merasa bangga. Rumah kami sederhana, dindingnya belum semuanya diplester. Atapnya kadang bocor kalau hujan terlalu deras. Tapi setiap malam, kami makan bersama di lantai beralas tikar. Ayah selalu bercerita tentang penumpang-penumpangnya. Ibu selalu tertawa kecil mendengarnya, dan aku selalu merasa cukup. Di sekolah, aku bukan siswa paling pintar, tapi juga bukan yang paling tertinggal. Aku punya beberapa teman yang biasa nongkrong di warung setelah jam pelajaran selesai. Kami bercanda tentang mimpi-mimpi masa depan. Aku mau kerja di kantor besar, kata Rian suatu hari. Aku mau jadi pengusaha, timpal yang lain. Aku hanya tersenyum. Jujur saja, aku belum tahu ingin jadi apa. Yang aku tahu, aku ingin membuat ayah berhenti bekerja terlalu keras. Aku ingin ibu tidak perlu bangun pukul 3 pagi setiap hari. Namun saat itu, semua terasa seperti angan-angan remaja biasa. Tidak ada yang terasa mendesak. Tidak ada yang terasa menyakitkan. Aku masih percaya bahwa hidup akan mengalir sebagaimana mestinya. Aku masih percaya bahwa kerja keras orang tuaku cukup untuk membawa kami perlahan naik. Aku masih percaya bahwa teman-temanku melihatku sebagai Ardi, bukan sebagai sesuatu yang lain. Aku tidak pernah menyangka bahwa sebentar lagi, satu peristiwa kecil akan mengubah cara dunia memandangku. Dan lebih menyakitkan lagi, cara aku memandang diriku sendiri. Semua itu mulai berubah pada satu sore yang terasa sangat biasa. Langit mendung, dan aku sedang membantu ibu membereskan sisa kue yang tidak habis terjual. Biasanya, ayah sudah pulang sebelum maghrib. Tapi hari itu, hingga azan berkumandang, ia belum juga terlihat di ujung gang. Ibu mulai gelisah. Tak lama kemudian, telepon genggam sederhana milik ayah berdering. Bukan ayah yang menelepon. Suara di seberang terdengar kaku dan terburu-buru. Ayah mengalami kecelakaan kecil di jalan. Tidak parah, katanya, tapi cukup membuatnya tidak bisa bekerja untuk sementara waktu. Duniaku seperti berhenti beberapa detik. Malam itu, aku melihat ayah duduk di kursi bambu dengan kaki diperban. Wajahnya berusaha tersenyum, tapi matanya tidak bisa berbohong. Ia khawatir. Bukan soal sakitnya, ia khawatir soal besok. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Tidak ada lagi uang setoran harian. Tidak ada lagi cerita penumpang dari ayah. Ibu mencoba membuat lebih banyak kue, tapi pembeli tidak selalu datang. Kadang kue-kue itu kembali ke dapur dalam jumlah yang hampir sama seperti saat berangkat. Untuk pertama kalinya, aku melihat ibu menghitung uang receh lebih lama dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa takut. Di sekolah, perubahan itu perlahan terlihat. Aku berhenti jajan. Seragamku mulai tampak lebih lusuh dibanding milik teman-teman lain. Sepatuku yang sudah lama kupakai mulai mengelupas di bagian depan. Awalnya, tidak ada yang mengatakan apa-apa, sampai suatu hari di kantin, aku duduk sendirian dengan bekal nasi dan telur dari rumah. Rian dan beberapa teman lain datang dengan minuman kemasan dan makanan yang lebih beragam. Mereka duduk tak jauh dariku. "Di, kok nggak beli apa-apa?" tanya Rian. Aku tersenyum tipis. "Bawa dari rumah." Salah satu dari mereka tertawa kecil. "Hemat banget sih, kayak orang paling miskin aja." Kalimat itu mungkin terdengar seperti candaan, tapi entah kenapa, rasanya seperti sesuatu yang menancap di dadaku. Aku tertawa juga, berpura-pura tidak peduli. Namun sejak hari itu, sebutan itu muncul lagi. Si miskin, ikut nggak? Si miskin pasti nggak bisa patungan. Udahlah, nggak usah ajak dia. Awalnya samar, lama-lama semakin jelas. Aku pulang sekolah dengan langkah lebih cepat dari biasanya. Aku tidak ingin berlama-lama di tempat yang membuatku merasa kecil. Malam itu, saat melihat ayah mencoba berdiri dengan tertatih dan ibu masih mengemas kue untuk esok hari, dadaku terasa sesak. Bukan karena marah pada teman-temanku, tapi karena aku mulai percaya, mungkin mereka benar.
Mungkin aku memang hanya si miskin. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dunia tidak lagi baik-baik saja. Sejak hari itu, semuanya terasa berbeda. Meski tidak ada yang benar-benar berubah secara kasat mata, ayah masih berusaha tersenyum setiap pagi. Ibu masih bangun sebelum subuh untuk membuat adonan kue. Rumah kami tetap berdiri di tempat yang sama. Jalanan depan gang tetap ramai oleh anak-anak yang berangkat sekolah. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang retak. Julukan itu semakin sering terdengar. Awalnya hanya di kantin, lalu merembet ke lapangan sekolah. Bahkan di dalam kelas, si miskin, pinjam pulpen dong. Hati-hati, nanti si miskin gak bisa bayar kalau rusak. Mereka tertawa, aku ikut tertawa. Tapi setiap tawa itu seperti mengikis sedikit demi sedikit harga diriku. Aku mulai duduk di bangku paling belakang. Aku berhenti ikut kegiatan tambahan karena ada iuran yang harus dibayar. Aku menghindari ajakan berkumpul setelah sekolah. Suatu hari, wali kelasku mengumumkan akan ada studi wisata ke luar kota. Semua siswa bersorak senang. Biayanya cukup besar. Aku tahu, bahkan sebelum pengumuman selesai, aku tidak akan ikut. Saat formulir dibagikan, aku hanya menunduk. Rian menoleh ke arahku. Ikutkan? Aku menggeleng pelan. Kenapa? Aku ingin menjawab jujur. Ingin bilang bahwa uang di rumah bahkan sedang dihitung untuk membeli beras. Tapi lidahku terasa berat. Gak tertarik? Jawabku singkat. Salah satu dari mereka berbisik, cukup keras untuk kudengar. Bilang aja gak punya uang. Tawa kecil kembali terdengar. Hari itu aku pulang lebih cepat. Aku menahan air mata sepanjang jalan. Bukan karena tidak bisa ikut studi wisata, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa tidak dianggap setara. Sesampainya di rumah, aku melihat ibu sedang menjahit pesanan tetangga untuk menambah penghasilan. Tangannya bergerak cepat, meski wajahnya terlihat lelah. Ayah duduk di sampingnya, mencoba membantu meski kakinya belum sepenuhnya pulih. Aku berdiri di ambang pintu dan tiba-tiba merasa bersalah. Bersalah karena merasa malu pada keadaan kami. Malam itu, aku mendengar ayah dan ibu berbicara pelan di dapur. Tabungan kita hampir habis. Suara ibu lirih. Aku akan cari kerja apa saja setelah ini, jawab ayah pelan. Aku memejamkan mata. Dadaku terasa panas. Di sekolah, aku dipanggil si miskin. Di rumah, aku melihat orang tuaku berjuang tanpa mengeluh. Tiba-tiba ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Kalau dunia mulai melihatku sebagai si miskin, maka suatu hari nanti, aku akan memaksa dunia melihatku dengan cara yang berbeda. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasa sedih, aku mulai merasa lapar. Lapar untuk membuktikan sesuatu. Perasaan itu tidak membuatku langsung hebat. Tidak juga membuatku langsung kaya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak tidur sebagai anak yang pasrah. Aku tidur sebagai seseorang yang menyimpan janji. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Bukan untuk membantu ibu saja, tapi untuk berpikir. Jika aku tidak punya uang, tidak punya koneksi, dan tidak punya keistimewaan apapun, apa yang sebenarnya ku punya? Aku punya waktu, aku punya tenaga, dan aku punya rasa sakit yang terus mengingatkanku bahwa aku tidak ingin selamanya dipanggil si miskin. Sepulang sekolah, aku mulai mencari pekerjaan kecil-kecilan. Aku membantu di warung tetangga, mengangkat galon, membersihkan halaman, apa saja yang bisa menghasilkan sedikit uang. Upahnya tidak besar, tapi setiap lembar yang kuterima terasa seperti kemenangan kecil. Beberapa teman melihatku saat aku sedang menyapu halaman warung. Sekarang jadi tukang bersih-bersih? Salah satu dari mereka bertanya sambil tersenyum. Aku berhenti sejenak. Dulu, mungkin aku akan malu. Tapi kali ini tidak. Iya, jawabku singkat. Lumayan buat tambah uang. Mereka tertawa kecil dan berlalu. Entah kenapa, kali ini tawanya tidak terlalu menyakitkan. Malam harinya, aku menyisihkan sebagian uang yang kudapat. Tidak banyak, tapi cukup untuk mulai menabung. Aku juga mulai belajar dari ponsel pinjaman milik sepupuku. Aku menonton video tentang orang-orang yang memulai usaha dari nol. Tentang jual beli kecil-kecilan. Tentang cara memanfaatkan internet. Dunia terasa lebih luas dari gang sempit tempat tinggalku. Aku mulai menjual ulang barang-barang kecil secara online. Awalnya hanya membantu teman menjualkan sepatu bekasnya dengan imbalan sedikit komisi. Lalu aku mencoba membeli 1-2 barang murah untuk kujual kembali. Transaksi
Pertamaku hanya menghasilkan keuntungan yang sangat kecil. Tapi saat notifikasi transfer masuk ke rekening sederhana yang kubuat dengan susah payah, jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Itu bukan soal nominalnya, itu soal harapan. Namun jalan yang kupilih ternyata tidak semulus bayanganku. Suatu hari, aku salah memilih barang. Aku membeli stok cukup banyak dengan uang tabunganku yang hampir habis. Kupikir barang itu akan laku cepat. Ternyata tidak. Hari berganti minggu. Barang itu tetap menumpuk di sudut kamar. Uangku terhenti di sana. Aku mulai panik. Ayah belum sepenuhnya pulih. Ibu masih berjuang dengan pesanan yang tidak selalu pasti. Dan tabunganku, yang kubanggakan, kini terjebak dalam kardus-kardus tak terjual. Aku duduk sendirian malam itu, menatap barang-barang yang tidak bergerak. Untuk sesaat, suara lama itu kembali muncul di kepalaku. Mungkin kamu memang hanya si miskin. Tanganku mengepal. Tidak, aku sudah terlalu jauh untuk kembali merasa kecil. Jika satu cara gagal, aku harus mencari cara lain. Dan di tengah kamar kecil dengan tumpukan barang tak laku itu, aku menetapkan tujuan yang jauh lebih besar dari sekadar menjual ulang. Aku tidak hanya ingin punya uang, aku ingin punya usaha sendiri. Usaha yang suatu hari nanti membuat orang-orang berhenti memanggilku dengan nama itu. Keinginan itu tidak lagi sekadar mimpi. Ia berubah menjadi obsesi. Aku mulai memperhatikan satu hal yang sering dianggap sepele di sekitarku. Ibu dan beberapa tetangga sebenarnya punya keterampilan membuat kue tradisional yang rasanya luar biasa. Tapi mereka hanya menjualnya di sekitar gang. Pembelinya itu-itu saja. Di sekolah, teman-temanku lebih sering membeli camilan modern dengan kemasan menarik. Bukan karena rasanya lebih enak, tapi karena terlihat lebih keren. Disitulah pikiranku mulai bekerja. Bagaimana kalau aku membantu mengemas ulang kue ibu dengan tampilan yang lebih menarik? Bagaimana kalau aku menjualnya secara online? Bukan hanya untuk tetangga, tapi untuk satu kota. Saat pertama kali menyampaikan ide itu, ibu tersenyum ragu. Siapa yang mau beli kue kita lewat internet, Di? Tanyanya pelan. Aku akan cari caranya, Bu, jawabku. Meski sebenarnya aku sendiri belum tahu bagaimana caranya. Aku menggunakan sisa tabunganku untuk membeli plastik kemasan yang lebih bagus dan mencetak stiker sederhana dengan nama kecil yang kupilih sendiri. Rasa rumah. Nama itu kupilih karena setiap gigitan kue ibu selalu membuatku merasa aman. Awalnya, pesanan datang pelan sekali. 1 kotak, 2 kotak. Kadang tidak ada sama sekali. Aku mengantar sendiri dengan sepeda motor pinjaman tetangga. Aku memotret produk seadanya dengan pencahayaan dari lampu ruang tamu. Beberapa teman sekolah mengetahui usahaku. Jualan kue sekarang? Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum tipis. Iya, jawabku mantap. Semoga laku ya, katanya. Dengan nada yang sulit ku terjemahkan. Aku tahu sebagian dari mereka masih melihatku sebagai anak yang berusaha terlalu keras untuk keluar dari tempatnya. Tapi kali ini aku tidak lagi ingin diterima, aku ingin berhasil. Namun badai belum selesai. Suatu hari, pesanan dalam jumlah cukup besar datang dari seseorang yang ingin menjual ulang kue kami. Aku sangat bersemangat. Ini kesempatan besar. Kami bekerja semalaman. Ibu membuat adonan lebih banyak dari biasanya. Aku membantu mengemas sampai jari-jariku pegal. Pagi harinya, aku mengirim semua pesanan itu. 3 hari kemudian, pesan masuk ke ponselku. Beberapa kue rusak di perjalanan. Kemasan kurang kuat. Pembeli meminta pengembalian sebagian uang. Jantungku terasa jatuh. Keuntungan yang kuharapkan berubah menjadi kerugian. Uang yang sudah tipis semakin menipis. Aku harus mengganti sebagian biaya. Dan lebih menyakitkan lagi, kepercayaan pelanggan ikut goyah. Malam itu, aku duduk di ruang tamu yang gelap. Kardus-kardus kosong berserakan. Ibu memijat punggungnya yang lelah. Apa kita berhenti saja, Di? Tanya ibu lembut. Pertanyaan itu seperti ujian terbesar bagiku saat itu. Berhenti berarti kembali ke titik awal. Berhenti berarti menerima bahwa mungkin mereka benar tentangku. Berhenti berarti aku akan selamanya jadi si miskin. Aku menatap ibu. Wajahnya lelah, tapi matanya masih penuh harap. Tidak, Bu, jawabku pelan tapi tegas. Kita perbaiki kemasannya. Kita belajar dari kesalahan. Aku tidak akan menyerah. Malam itu aku sadar satu hal. Membangun usaha bukan hanya soal menjual barang, tapi soal menahan diri agar tidak menyerah saat semuanya terasa runtuh.
Dan tanpa kusadari, aku sedang melangkah semakin jauh ke titik di mana segala sesuatu akan diuji habis-habisan. Ujian itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Setelah memperbaiki kemasan dan mencoba lagi, pesanan memang sempat meningkat. Beberapa pelanggan mulai memberi ulasan baik. Aku bahkan mulai bermimpi untuk menyewa dapur kecil agar produksi lebih rapi. Tapi hidup seolah tidak pernah membiarkanku merasa terlalu tenang. Suatu pagi, ayah memanggilku ke ruang depan. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Ia baru saja pulang dari pemeriksaan lanjutan. Ayah harus istirahat total lebih lama, katanya pelan. Kaki ini belum siap untuk kerja berat. Kalimat itu seperti angin dingin yang menyapu semangatku. Artinya jelas, beban keluarga belum akan berkurang dalam waktu dekat. Di saat yang sama, bahan baku mulai naik harga. Gula, tepung, minyak semuanya perlahan merangkak naik. Keuntungan yang tipis semakin tergerus. Aku mencoba menaikkan harga sedikit. Beberapa pelanggan berhenti memesan. Aku mencoba promosi lebih gencar. Responnya tidak sebanding dengan tenaga yang kukeluarkan. Tabunganku kembali menyusut. Kali ini lebih cepat. Aku mulai kelelahan. Pagi membantu ibu, siang sekolah, sore mengurus pesanan, malam belajar pemasaran dari internet. Tubuhku sering terasa gemetar karena kurang tidur. Suatu malam, aku menghitung ulang semua pemasukan dan pengeluaran. Angkanya tidak masuk akal. Jika kondisi ini terus berlanjut, dalam 2 bulan kami akan benar-benar kehabisan modal. Aku menatap langit-langit kamar dan bertanya dalam hati, apa semua ini sia-sia? Keesokan harinya di sekolah, aku mendengar kabar yang membuat dadaku semakin sesak. Salah satu teman yang dulu sering memanggilku si miskin, kini bekerja paruh waktu di perusahaan besar milik pamannya. Ia dengan bangga bercerita tentang kantor ber-AC dan gaji tetap setiap bulan. Untuk sesaat, pikiranku goyah. Mungkin aku terlalu memaksakan diri. Mungkin aku harus berhenti bermimpi membangun usaha sendiri. Mungkin jalan paling aman adalah mencari pekerjaan biasa setelah lulus dan menerima keadaan. Malam itu, aku duduk sendirian di dapur setelah semua tertidur. Aku membuka buku catatan berisi rencana-rencanaku. Semua terasa rapuh. Lalu sebuah pikiran yang paling menakutkan muncul. Bagaimana kalau aku menjual peralatan produksi kecil yang sudah kubeli dan menutup usaha ini? Setidaknya kami bisa bertahan beberapa waktu. Itu pilihan yang realistis, tapi juga berarti mengakui bahwa aku kalah. Aku memejamkan mata, mencoba membayangkan hidupku 5 tahun ke depan jika aku berhenti sekarang. Aku melihat diriku bekerja di tempat lain, menerima gaji, hidup cukup. Tapi setiap kali mendengar orang menyebut julukan itu, mungkin aku hanya akan tersenyum pahit. Karena aku tahu, aku pernah punya kesempatan untuk melawan. Dan aku memilih mundur. Air mata menetes tanpa kusadari. Bukan karena lelah. Bukan karena uang. Tapi karena aku berada di persimpangan. Jika satu langkah lagi salah, semuanya benar-benar selesai. Dan untuk pertama kalinya sejak aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak yakin apakah aku masih cukup kuat untuk melanjutkan. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku tidak tidur. Aku hanya duduk menatap buku catatan rencana usahaku yang mulai penuh coretan kegagalan. Angka-angka merah mendominasi halaman terakhir. Pagi harinya, aku membuat keputusan yang terasa seperti menelan batu besar. Aku akan mengambil satu pilihan terakhir. Pilihan yang paling sulit. Aku mendatangi ayah dan ibu di ruang tengah. Suaraku sempat bergetar sebelum akhirnya keluar. Aku ingin berhenti sekolah setelah semester ini. Dan fokus penuh membangun usaha. Ruangan mendadak hening. Ibu menatapku lama. Ayah menarik napas dalam-dalam. Sekolah itu penting, kata ayah pelan. Aku tahu, jawabku cepat. Tapi kalau aku setengah-setengah, usaha ini tidak akan pernah besar. Aku tidak mau kita terus begini. Aku mau benar-benar mencoba. Satu kali ini saja. Kalau gagal, aku akan cari kerja apa saja. Itu bukan keputusan gegabah. Itu keputusan putus asa yang sudah kupikirkan semalaman. Jika aku ingin keluar dari lingkaran ini, aku harus berani mengorbankan sesuatu yang besar. Setelah diskusi panjang dan penuh air mata, ayah akhirnya berkata, kalau ini yang kamu yakini, ayah tidak akan menghalangi. Tapi buktikan bahwa keputusanmu bukan karena emosi. Kalimat itu menjadi beban sekaligus bahan bakar. Hari terakhirku di sekolah terasa aneh. Beberapa teman terkejut saat tahu aku tidak melanjutkan. Serius,
Buat jualan kue? Salah satu dari mereka bertanya dengan nada tidak percaya. Aku hanya tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu menjelaskan apapun. Aku tahu risikonya besar. Jika gagal, aku tidak punya ijazah lanjutan, tidak punya cadangan rencana, tidak punya tempat kembali selain titik nol. Aku menjual ponsel lamaku untuk menambah modal promosi. Aku meminjam kamera sederhana dari tetangga untuk memotret produk dengan lebih profesional. Aku belajar tentang pemasaran digital dari warung internet murah di dekat pasar. Aku memperluas target. Tidak hanya menjual kue matang, tapi juga paket hampers dan pesanan acara kecil. Aku mengetuk pintu satu persatu, menawarkan sampel gratis ke toko-toko. Banyak yang menolak. Beberapa bahkan tidak memberi kesempatan untuk menjelaskan. Tabunganku benar-benar habis di bulan itu. Dan suatu sore, aku berdiri sendirian di depan rumah, memandang papan kecil bertuliskan rasa rumah yang mulai pudar warnanya. Aku sudah mengorbankan sekolah. Aku sudah menghabiskan tabungan. Aku sudah mempertaruhkan harga diriku. Jika ini gagal, bukan hanya usaha yang runtuh. Kepercayaan orang tuaku padaku juga akan ikut runtuh. Untuk sesaat, angin sore terasa lebih dingin dari biasanya. Inilah titik di mana tidak ada lagi jalan mundur. Hanya ada satu kemungkinan, bangkit. Atau benar-benar tenggelam. Dan untuk bangkit, aku sadar. Aku tidak bisa lagi bermain aman. Selama ini aku berpikir aku sedang membangun usaha. Tapi sebenarnya, aku hanya berusaha bertahan. Aku masih menjual dengan cara kecil. Masih takut mengambil langkah besar. Masih berharap keajaiban datang tanpa perubahan besar. Malam itu, aku membuat keputusan yang mengejutkan bahkan diriku sendiri. Aku berhenti menjual kue. Bukan karena menyerah. Tapi karena aku sadar masalahnya bukan pada rasa, masalahnya pada skala. Selama ini aku menjual produk, padahal yang lebih dibutuhkan orang-orang seperti ibu dan tetangga-tetangga kami adalah sistem penjualan. Aku mulai memperhatikan satu hal penting, bukan hanya ibu yang kesulitan menjual. Banyak ibu-ibu di sekitar rumah yang punya produk bagus, keripik, kue kering, jajanan pasar tapi tidak tahu cara memasarkan lebih luas. Disitulah pikiranku berubah arah. Bagaimana kalau aku tidak lagi menjadi penjual kue, tapi menjadi penghubung? Aku mengumpulkan 5 tetangga yang biasa membuat makanan rumahan. Aku jelaskan rencanaku, aku akan membantu pemasaran, pengemasan, dan distribusi. Mereka fokus produksi. Kalau nggak laku, bagaimana? Salah satu dari mereka bertanya ragu. Aku yang tanggung promosi dan distribusinya. Jawabku mantap, meski jantungku berdebar kencang. Itu taruhan terbesarku. Aku tidak punya uang cadangan. Tapi aku punya pengalaman dari kegagalan sebelumnya. Aku membuat satu nama baru untuk semuanya. Bukan lagi hanya rasa rumah, tapi platform kecil untuk produk rumahan. Aku mulai serius membangun identitas merek. Foto lebih rapi. Cerita tentang para pembuatnya kutulis dengan jujur dan menyentuh. Aku tidak lagi menjual kue. Aku menjual kisah. Dan sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Satu unggahan tentang kisah. Ibu yang bangun pukul 3 pagi untuk membuat adonan tiba-tiba dibagikan banyak orang. Pesanan masuk bukan hanya dari satu kota, tapi dari kota lain. Aku kewalahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku kewalahan karena terlalu banyak pesanan. Aku berlari ke rumah-rumah tetangga membawa kabar baik itu. Kita harus tambah produksi. Wajah-wajah yang dulu ragu kini mulai berbinar. Aku bekerja hampir tanpa tidur. Mengatur jadwal produksi, mengurus pengiriman, membalas pesan pelanggan sampai dini hari. Beberapa minggu kemudian, aku melihat angka di rekening usaha yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan hanya cukup, tapi berlipat dari yang pernah kubayangkan. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Ini bukan lagi usaha kecil. Untuk bertahan hidup, ini mulai menjadi sesuatu yang besar. Dan untuk pertama kalinya sejak aku dipanggil si miskin, aku mulai melihat kemungkinan lain. Bukan hanya untuk mengubah hidupku, tapi untuk mengubah hidup banyak orang di sekitarku. Dan perubahan itu datang lebih cepat dari yang bisa kupahami. Pesanan terus berdatangan. Dari kota lain, dari luar pulau. Bahkan ada satu pesan yang membuatku terdiam. Lama permintaan kerja sama dari sebuah toko oleh-oleh besar yang ingin menjual produk-produk kami secara rutin. Aku membaca email itu berulang kali untuk memastikan aku tidak salah lihat. Beberapa bulan lalu,
Aku hampir menjual semua peralatan karena putus asa. Sekarang, orang-orang mulai mempercayakan bisnis mereka padaku. Aku tidak lagi bekerja dari ruang tamu rumah. Aku menyewa sebuah ruko kecil di pinggir jalan utama. Catnya masih sederhana, papan namanya belum mewah. Tapi bagiku itu seperti istana. Di hari pertama ruko itu resmi dipakai. Aku berdiri di depan pintu kaca dengan napas panjang. Dulu aku berdiri di depan papan kecil yang hampir pudar. Sekarang aku berdiri di depan kantor pertamaku sendiri. Aku mempekerjakan 2 orang untuk membantu administrasi dan pengemasan. Lalu 4 orang. Lalu 8. Dan pada suatu pagi, bagian resepsionis mengetuk pintu ruang kerjaku. Mas Ardi, ada beberapa orang yang mau melamar kerja. Aku mengangguk tanpa banyak berpikir. Namun ketika aku keluar ke ruang depan, langkahku terhenti. Di antara para pelamar itu, aku mengenali beberapa wajah. Rian berdiri di sana, bersama 2 teman yang dulu sering tertawa di kantin. Mereka mengenakan pakaian rapi dan memegang map lamaran. Untuk sesaat, waktu seperti berputar mundur. Aku teringat nasi dan telur dalam kotak bekalku. Aku teringat tawa kecil yang dulu mengiringi julukan itu. Aku teringat rasa ingin menghilang yang pernah kurasakan. Rian menatapku, sedikit terkejut. Lalu ia tersenyum canggung. Maksudku, Mas Ardi, katanya pelan. Kami dengar perusahaanmu sedang berkembang. Jadi, kami ingin mencoba melamar. Tidak ada nada meremehkan lagi. Tidak ada tawa, hanya harapan. Dadaku terasa penuh. Bukan oleh dendam, bukan oleh keinginan membalas, tapi oleh kesadaran bahwa hidup benar-benar bisa berputar. Aku mempersilakan mereka duduk. Aku melakukan wawancara seperti pada pelamar lain, profesional, tenang, dan ketika wawancara selesai, Rian berdiri sejenak sebelum pergi. Dulu waktu sekolah, ia berhenti, seolah mencari kata yang tepat. Terima kasih sudah memberi kesempatan. Aku tersenyum kecil. Aku juga pernah butuh kesempatan, jawabku pelan. Hari itu, saat pintu kantor tertutup dan para pelamar sudah pulang, aku duduk sendirian di ruang kerjaku. Aku melihat logo perusahaan yang terpajang di dinding. Dulu aku dipanggil si miskin. Hari ini, mereka datang membawa lamaran kerja. Dan untuk pertama kalinya, julukan itu tidak lagi terasa menyakitkan. Karena sekarang, aku tahu, itu hanya bagian dari awal ceritaku. Jika aku menyerah di salah satu titik dulu, mungkin cerita ini berhenti di sana. Berhenti saat aku malu membawa bekal dari rumah. Berhenti saat barang daganganku tak laku. Berhenti saat tabungan habis dan aku hampir menutup usaha. Atau berhenti saat aku memutuskan meninggalkan sekolah demi sebuah keyakinan yang belum tentu berhasil. Tapi hidup tidak berubah karena keadaan membaik. Hidup berubah karena seseorang memutuskan untuk tidak lagi menerima keadaan sebagai akhir. Hari ini, perusahaanku bukan hanya tentang keuntungan. Kami membantu puluhan keluarga memasarkan produk rumahan mereka. Beberapa ibu yang dulu ragu kini bisa menyekolahkan anaknya lebih tinggi. Ayah tidak lagi memaksakan diri bekerja berat. Ibu tidak lagi menghitung uang receh dengan cemas. Dan aku tidak lagi merasa kecil ketika mengingat masa lalu. Beberapa bulan setelah kantor berdiri stabil, aku mengambil keputusan penting lainnya. Aku melanjutkan pendidikanku melalui jalur kesetaraan dan kursus bisnis. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa keputusan berhenti sekolah dulu bukan bentuk kemalasan melainkan strategi dalam keadaan terdesak. Suatu sore, aku kembali melewati sekolah lamaku. Aku berdiri di depan gerbangnya cukup lama. Di sanalah aku pernah merasa tak terlihat. Di sanalah aku pernah ingin menghilang. Di sanalah julukan itu pertama kali menempel di dadaku. Si miskin, aneh rasanya. Kata itu dulu seperti beban. Sekarang, ia hanya seperti bayangan kecil yang mengingatkanku dari mana aku berasal. Aku tidak pernah membalas ejekan dengan kemarahan. Aku membalasnya dengan proses, dengan kesabaran, dengan keberanian mengambil risiko ketika semuanya terasa mustahil. Jika ada satu hal yang kupelajari dari perjalanan ini, itu adalah kemiskinan bukan identitas. Ia hanya kondisi sementara. Yang menentukan masa depan bukan apa yang orang lain panggil kepadamu, tapi apa yang kamu yakini tentang dirimu sendiri saat tidak ada siapapun yang percaya. Dulu aku dipanggil si miskin. Hari ini, aku dipanggil Mas Ardi, direktur. Tapi sejujurnya, gelar apapun tidak lagi penting. Yang paling penting adalah aku tidak lagi memandang diriku dengan rasa kecil, karena kekayaan terbesar yang kudapatkan bukan hanya uang,
melainkan keberanian untuk tidak berhenti. Bahkan saat dunia hampir membuatku percaya bahwa aku tidak akan pernah cukup.